Oke, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang grafik fungsi eksponensial. Jadi di sini Ibu ngasih materi dulu. Bentuk umum fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial itu bentuknya fx sama dengan k a pangkat x. Jadi eksponen itu artinya perpangkatan ya. Di sini keterangannya x itu adalah variabel, sedangkan a itu adalah bilangan pokok atau disebut dengan basis, di mana nilainya harus lebih dari 0 dan tidak boleh 1. Dan juga y itu adalah variabel tak bebas. Lalu k itu adalah konstanta. Jadi untuk grafik fungsi eksponensial ini dibagi menjadi dua jenis. Jenisnya pertama monoton turun atau monoton naik. Maksudnya seperti apa? Itu bisa dilihat dari nilai A-nya. Kalau misalnya nilai A di sini nanti di antara 0 sampai 1 atau bisa dibilang dengan pecahan. Jadi kalau dia pecahan itu pasti monoton turun. Sedangkan kalau dia angka bulat di atas 1 maka nilainya menjadi monoton naik. Maksudnya apa? Itu nanti akan dilihat di grafik ya. Oke, sekarang kita akan ada cara nih untuk menggambar grafik fungsi eksponensial. Itu ada dua langkah, sebenarnya cuma dua langkah. Langkah pertama adalah membuat tabel titik bantunya. Kita bikin tabel titik bantu, di mana kita harus tentukan dulu titik bantunya berapa. Dan juga yang kedua tinggal memuat hasil titik tersebut ke dalam koordinat kartesius. Ingat, cuma dua langkah ini. Kita coba ya, kita ke contoh nih. Nah, di sini udah ada jawaban nih Ibu bikin. Ibu ulang ya biar kalian paham nih. Contohnya, gambarlah grafik fungsi eksponensial untuk fx sama dengan 2 pangkat x. Jadi, kalau misalnya kayak gini, oh, dia minta kita gambar fungsi untuk yang ini. Cara yang pertama tadi adalah membuat tabel titik bantu. Artinya kita harus tahu dulu titik bantunya. Kita pilih titik bantunya. Memilih titik bantu. Titik bantu itu sebenarnya bebas berapa aja, cuman umumnya kita pakai bilangan negatif dan juga bilangan positif. Di sini kita ambil aja sampel misalnya dari min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Kalau tidak ini juga nggak masalah, yang penting ada bilangan negatif, ada 0, dan juga bilangan positif. Usahakan itu berurutan. Kalau sudah, kita bikin tabel seperti ini. Ini tabelnya, aku bikin acak ya. Nih, bentar. Ini X, ini Y, X, Y. Nah, kan tadi X-nya min 2, lalu min 1, 0, 1, 2. Nah, jadi sampai sini aja nih. Artinya kalau X-nya 2, nilai Y-nya berapa? Dan nilai akhirnya tuh berapa titiknya. Contoh, berarti kita masukin satu-satu. Kan di sini fx sama dengan 2x. Artinya kalau nilai x itu min 2, maka 2 pangkat min 2. 2 pangkat min 2. 2 pangkat min 2 ini, pangkat min harus berubah jadi positif dengan cara menjadi pecahan. Maka 1/2 pangkat 2. Nah, kalau 2 pangkat 2 berarti 2 kali 2 kan? 2 kali 2, 4. Berarti 1/4. Oh, berarti di sini 4 nih. Tandai pakai spidol merah. Oh, berarti di sini 4. Berarti titiknya min 2,4. Terus kalau misalnya min 2, cari nih sampai habis. Kalau min 1 sama dengan 2 pangkat min 1, pangkat negatif ubah jadi positif. 2 pangkat 1 ya 2. Oh, berarti di sini ini 1/4, sorry. 1/4, oh di sini 1/2. Oke. Berarti titiknya min 1,1/2. Lanjutnya, kalau dia 0, F 0 sama dengan 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu nilainya 1. Oh, berarti di sini 1, maka menjadi 0,1. Nah, sekarang tinggal cari 1 dengan cari 2. Bawah nih kayak cukup deh. Kita cari di bawah sini. Jadi di sini misalnya F ini tinggal 1 ya. 1 berarti 2 pangkat X, berarti 2 pangkat 1 dong. 2 pangkat 1 ya nilainya 2. Terus kalau F-nya nilainya 2, berarti 2 pangkat 2. X-nya kan 2 nih, sesuai rumus ini. Maka 2 pangkat 2 itu 2 kali 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Berarti nilai di sini adalah 2 dan juga 4. Oke. Berarti di sini 2, berarti nilainya 1,2. Di sini 4, berarti nilainya 2,4. Oke. Setelah dapat titik-titik ini, titik inilah yang nanti kita buat dalam bentuk grafik. Grafiknya gimana, Ibu? Jadi grafik itu umumnya nanti hasil akhirnya akan jadi gitu. Nih. Tapi gimana cara bikinnya? Kita coba bikin sama-sama ya. Enak itu grafik ini, pertama lah kita ambil dulu kotak yang ini tadi. Nih, kotak yang di bawah tadi kan X, Y itu kan nilainya ada
min 2,1 per 4, terus min 1,1 per 2, terus 0,1, terus 1,2, terus 2,4. Nah, dari titik ini kita ambil ke dalam grafik. Jadi untuk grafik itu usahakan hitungannya pas, artinya skalanya itu pas. Oke. Skalanya itu jangan sampai salah. Usahakan jaraknya itu benar. Misalnya nih, ini kan kita ambil di sini 1 nih. Misalnya 1, di sini 2, di sini 3. Lihat, jaraknya kan sama, berarti ke atas juga sama. 1, 2, 3. 1, ini min 1, ini min 2. Nah, caranya seperti apa? Kita lihat tadi dari soal. Dari soal tadi min 2,1 per 4. Berarti kalau X-nya itu min 2 di sini, nilai Y-nya berarti kalau setengah tuh kan berarti 1 ini bagi 2 nih. 1 per 2. Kalau seperempat berarti bawah sini lagi. Berarti dia di sini posisinya. Nah, terus kalau dia min 1 itu setengah, oh berarti di sini nih. Lihat tandain aja, enak tuh pakai kertas trimin ya. Terus kalau 0 itu 1 berarti di sini. Kalau 1 per 2 itu 1 berarti 2 di sini. Nih. Terus kalau 2 itu 4 berarti naik. Nah, kalau 2 itu 4 berarti di sini. Nih, kalian kira-kira aja kan kelihatan tuh. Nah, dari titik-titik ini tadi kita hubungkan. Seret-seret. Nah, ini namanya monoton naik. Kenapa? Karena dia mulai dari sini kan ke sana. Oh, berarti ini namanya monoton naik. Naik. Ini gambarnya gitu. Jadi, di sini ada kesimpulan. Grafik fx2 pangkat x ini tidak pernah memotong sumbu x. Dia lihat di sini, dia tuh nggak pernah memotong sumbu x mau sekecil apapun itu. Berarti sumbu x disebut dengan asimtot datarnya. Nah, asimtot itu adalah suatu garis lurus yang didekati oleh kurva lengkung dengan jarak semakin lama semakin kecil mendekati 0 di jauh tak terhingga. Jadi grafik ini tadi memotong sumbu x di titik sini. Ini sumbu y, ini sumbu y, ini sumbu x. Nah, terus merupakan fungsi monoton naik. Jadi kalau misalnya ada soal, kalian ngerjainnya sampai kayak gini. Oke, semoga kalian paham. Ulang-ulang videonya, nanti Ibu kasih ini fotonya buat kalian supaya kalian belajar. Terima kasih.